Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zidan dari kelas 2 ISIB Politeknik Kalteks Riau. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang penjelasan penerapan lebih tepatnya itu penerapan pagination, filter dan juga search pada seluruh CRUD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini nanti saya juga akan mengconsider yaitu setidaknya 100 data di setiap CRUD-nya. Jadi tanpa buang-buang waktu kita langsung masuk ke codingannya terlebih dahulu. Nanti baru saya akan menampilkan bagaimana hasilnya. Nah, di sini kan saya akan menjelaskan ada paginet, terus ada juga filter dan juga search. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pagination, apa itu filter dan juga search. Nah, jadi pagination itu seperti kalau misalnya kita ada membuka halaman dengan lebih misalnya ada 100 data di halaman kita. Nah, jadi pagination ini berfungsi untuk bisa dibilang kayak memperpendek halaman lah. Jadi awalnya ada 100 halaman, kayak 100 halaman full, bisa kita buat jadi 10. Nah, nanti 10 halaman lagi akan dibuat ke halaman lainnya, itu namanya pagination. Jadi nanti di bawah di bawahnya nanti ada tertulis kayak misalnya ini halaman berapa, misalnya halaman 1, 2, 3. Mungkin kira-kira seperti itu untuk penjelasan singkat tentang pagination. Nah, untuk filter, filter ini ada beberapa kategori. Untuk yang diajarkan di modul itu lebih ke spesifik ke jenis kelamin. Nah, untuk di saya ini, saya ada menggunakan beberapa jenis filter, terutama nanti untuk misalnya saya ingin mencari jenis kelamin terutama, terus misalnya saya ingin mencari eh, update awal dari misalnya nama pemilik atau apa, terus nanti misalnya kayak kategori nama usaha yang awalnya harusnya ini ya. Kira-kira seperti itu untuk di bagian filternya. Nah, untuk di search, jadi search ini seperti kita itu nanti misalnya kita akan mencari misalnya nama produk di dalam CRUD produk. Jadi kita tinggal ketikkan misalnya nama produknya itu ada dimsum mentai. Nah, nanti itu akan langsung muncul di dalam CRUD-nya. Jadi fitur search ini kayak kita mempermudah untuk mencari barang atau misalnya jenis barang yang ingin kita cari tanpa perlu kita membuka satu-satu page satu persatu karena itu kan memakan banyak waktu. Nah, baik nanti saya akan kembali melanjutkan penjelasan ke jenis yang terlebih dahulu, terus lanjut ke filter dan juga search. Nah, untuk di pagination di produk saya akan mulai dari produk controller. Nah, untuk produk controller tuh saya menggantinya ini untuk bagian pagination-nya. Nah, di sini saya buat 10, maka nanti setiap page itu akan tampil 10 data. Terus di sini ada filter columns. Nah, untuk di sini filter column ini saya akan lebih spesifikkan ke jenis produk. Nah, untuk search saya memasukkan nama produk, jenis produk, juga stok. Kenapa ini? Kenapa saya memasukkan ini? Karena ketika nanti saya ingin mencari nama produk, maka akan muncul nama produk. Ketika saya ingin mencari jenis produk, maka akan muncul jenis produk dan juga begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan masuk ke modelsnya. Nah, untuk modelsnya saya mengganti di bagian ada di bagian ini dari line 33 sampai dengan 63 kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi untuk di bagian produknya saya sudah menerapkan yaitu sini ada di bagian ini untuk bagian filter jenis produk. Terus ini untuk bagian pagination yang bawah untuk menampilkan yang kayak page-page di bawah itu untuk misalnya nanti kita pilih ke halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ini untuk bagian search. Terus dan ini untuk bagian search juga. Dan ini juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan masuk ke UMKM di produk UMKM controller. Nah, sama tadi seperti tadi juga konsepnya. Untuk pagination-nya di sini saya menggunakan 10. Terus filternya di sini saya menggunakan untuk mencari mengkategorikan misalnya UMKM ini misalnya di bidang ini, misalnya di bidang
industri, terus ada di bidang misalnya F&B, kira-kira begitu. Nah, untuk search columns-nya di sini saya bisa memanggil nama usaha, kategori dan juga pemilik dari UMKM tersebut. Untuk di bagian modelsnya sama, di sini saya juga menambahkan function-function berikut. Dapat kita lihat di sini ada scope filter. Di sini saya juga sudah menerapkan scope filternya. Ini scope filter, scope search. Untuk di bagian Ines UMKM, di sini adalah bagian dari filter untuk memfilter jenis dari usahanya. Terus ini juga untuk di halaman ini untuk pagination ya. Terus oh, ini untuk search dan juga ini juga untuk search. Terus saya akan lanjut ke bagian user. Nah, untuk user controllernya di sini saya juga menerapkan bagian E10. Terus untuk filternya di sini saya huruf awal. Misalnya usernya tuh usernya kan ada banyak abjadnya kan. Jadi misalnya saya ingin memanggil misalnya Alif, jadi saya tinggal tekan A, maka akan muncul user-user yang awal namanya itu adalah huruf A. Untuk search kolomnya di sini saya bisa mencari nama dan juga email dari user. Untuk di bagian modelsnya sama seperti sebelumnya juga, saya sudah menerapkan filter kok. Filter, scope filter dan juga scope search. Kira-kira tampilannya sama juga seperti di model-model sebelumnya. Selanjutnya saya akan masuk ke warga. Nah, warga ini yang saya paginet sama juga 10 data tiap patch-nya. Untuk yang saya filter itu adalah jenis kelamin dari warga. Jadi, misalnya saya ingin memfilter misalnya jenis kelamin laki-laki, maka akan tampil data semua laki-laki. Untuk search kolomnya di sini saya agak lumayan banyak sedikit. Kira-kira ada 4 data yang bisa saya panggil, yaitu ada nama, agama, pekerjaan, email. Nah, ketika saya mencari nama yang misalnya apa ya, misalnya Ahmad lah, nanti keluar namanya Ahmad. Ketika saya masukkan agamanya misalnya Buddha, nanti keluar agamanya Buddha. Untuk pekerjaannya misalnya PNS. Nah, nanti keluar tuh siapa aja warga-warga yang pekerjaan PNS. Begitu juga emailnya. Nah, untuk di bagian modelsnya di sini saya juga sudah menerapkan scope filter dan juga scope search. Selanjutnya di bagian, nah untuk warga sama juga ini untuk bagian filter dan search adalah untuk di bagian search. Terus ini untuk di bagian filter, untuk di bagian warga ini saya memfilter jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Terus di sini saya juga sudah memasukkan paginationnya. Terus dan juga ini filter, terus dan juga search-nya di sini. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan itu saat saya menampilkan hasil yang sudah saya buat tersebut. Jadi nanti hasil dari yang saya sudah buat pagination, filter, search ini saya akan menjelaskan di tampilannya biar lebih jelas. Nah, baik. Jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan atau lebih mendemokan hasil dari yang telah saya buat sebelumnya. Baik, di sini saya akan mulai dari produk terlebih dahulu. Nah, untuk di tabel produk, saya sudah menerapkan yaitu ada pagination. Tadi untuk perintahnya, setiap CROD itu harus ada memiliki setidaknya 100 data. Nah, ini saya sudah lebih dari 100 data yang sudah saya masukkan. Jadi ini adalah tampilan dari pagination yang saya miliki. Misalnya di sini saya akan masuk ke page 35, maka akan menampilkan data di halaman 35. Nah, terus untuk di bagian cari produknya, misal di sini saya ingin mencari
jenis atau nama produknya, misalnya jenis produknya lah, misalnya elektronik. Ini, ini untuk bagian search-nya. Nah, di sini keluar jenis-jenis jenis-jenis produk yang elektronik, maka akan tampil dan juga dibuat dalam bentuk paginate juga. Nah, untuk filter di sini misalnya saya ingin membuat makanan, maka akan muncul eh, apa-apa saja jenis produk yang jenisnya itu makanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke UMKM. Untuk UMKM ini saya sudah juga menerapkan pagination-nya di sini sesuai dengan perintah juga, yaitu ada 100 data. Terus di sini ada bagian search-nya juga. Misalnya di sini saya ingin mencari jenis atau nama pemiliknya lah. Misalnya nama pemiliknya saya cari kira-kira misalnya Zulfa. Nah, maka akan muncul eh, nama pemilik dari UMKM yang nama pemilik itu adalah Zulfa. Selanjutnya di sini saya akan lanjut ke filternya. Nah, untuk filter ini saya akan memilih di bagian fashion dan pakaian. Nah, kenapa di sini tampilnya kosong, tidak ada UMKM dengan usaha dan fashion pakaian dari Zulfa? Nah, karena berarti tidak ada data di dalam CRUD ini yang jenisnya itu jenis usaha itu adalah fashion atau pakaian. Nah, coba saya ganti ke perdagangan. Nah, untuk bagian perdagangan ini ada karena datanya memang ada di dalam COD. Karena tadi untuk di bagian fashion dan pakaian itu tidak ada. Selanjutnya saya akan masuk ke COD tabel warga. Nah, untuk pagination-nya sudah saya terapkan juga dengan data itu ada 100. Terus di sini saya akan mencoba fitur search-nya. Misalnya di sini saya akan mencari agama. Misalnya agama itu ada Kristen. Saya search, maka akan muncul data-data warga yang agamanya itu adalah Kristen. Nah, berarti ada 3 page yang menampilkan eh, nama nama warga dan agama yang kita cari sebelumnya itu adalah Kristen. Nah, selanjutnya saya akan mencoba filternya. Nah, jadi filter di sini saya hanya menggunakan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Misalnya saya ingin memilihnya laki-laki, jadi maka akan menampilkan data warga yang kelaminnya itu seluruhnya adalah laki-laki. Terus kalau misalnya saya klik perempuan, maka akan menampilkan data warga yang semuanya perempuan. Terus saya akan lanjut ke bagian usernya. Nah, untuk bagian usernya, ini sama juga. Saya juga sudah menerapkan pagination. Untuk data sini saya ada 151. Dan juga saya sudah menerapkan paginate. Terus untuk search juga saya sudah menerapkan. Misal di sini saya ingin mencari user. Misalnya saya ingin mencari Amalia. Nah, maka akan muncul data user yang nama itu adalah Amalia. Selanjutnya di sini saya akan mencoba di filternya. Nah, untuk di bagian filternya ini agak sedikit berbeda karena eh, di sini saya menggunakan huruf awal untuk memanggil nama user. Misalnya di sini saya ingin memilih huruf P. Nah, harusnya kalau misalnya ada datanya di dalam CRUD ini, maka akan tampil user yang memiliki namanya P. Namun karena tidak ada, makanya tidak ketampil. Coba kita ganti dengan huruf A. Nah, ketika saya memilih filter itu huruf A, maka akan tampil data user yang namanya itu yang diawali dengan huruf A.
kira-kira gitu penjelasan singkat dari saya yaitu tentang pagination, filter dan juga search yang sudah saya terapkan di CRUD di semua CRUD yang ada pada project saya. Eh, jadi saya akan akhiri. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau misalnya tadi ada ketinggalan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.